kesalahan atau kelalaian dari Adam, betul ya? Ya, benar sekali. Berarti Elia dan Henok ini tidak suci dong? Di luar yang tiga sudah di surga ya, di luar yang tiga. Karena ini otoritas sang Bapa. Mau-maunya dia, sederhana bahasa ya. Mau-maunya saya. Kalau saya menyatakan, oh kamu harus ke surga. Siapa yang mengklaim? Dia kok penguasa langit dan bumi. Dia segala sumber. Berarti Yesus ini ketika berbicara gini Pak, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali aku. Berarti Yesus ini lupa dong? Atau emang dia berbohong? Enggak. Adam tercatat, Adam itu berdosa. Tercatat juga, siapa yang, coba saudara kita buktikan, siapa yang membuktikan Elia berdosa? Siapa yang membuktikan Henok berdosa? Kan dari dosanya Adam. Dari dosanya Adam. Waalaikumsalam. Sekarang kita cross-check, gunakan data. Siapa yang membuktikan Elia dan Henok berdosa? Coba gunakan data. Oke, sekarang yang kedua dulu sebelum kita lanjut ke situ. Apakah Maria juga termasuk orang yang berdosa? Maria yang mana? Maria melahirkan Tuhannya. Emangnya dia sudah di surga? Jadi gini Bang, sebentar, sorry. Apakah sekali lagi Maria ini termasuk orang yang berdosa karena dia menanggung dosa waris dari Adam? Dicatat di Alkitab? Tidak dicatat dia punya dosa? Kan abang bilang mereka mewariskan dosa. Adam itu mewariskan dosa kepada manusia, makanya kita punya dosa. Termasuk Maria juga kan? Betul? Oke, jawabannya sederhana begini saudara. Jawabannya. Kalau seandainya Alkitab mencatat Maria sudah di sorga, maka perkataan Yesus salah. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat. Iya, maksudnya gini. Kan Maria itu disebut sebagai perawan suci, betul? Oh iya, iya benar. Disebut perawan suci, betul? Berarti ketika Maria melahirkan Yesus, berarti Yesus juga berdosa, betul? Oh, tidak begitu. Kan dia manusia bukan? Yesus manusia bukan? Iya, jangan lupa ya. Dia sumber muasalnya dari sorga. Aku telah turun dari sorga. Yesus mengajarkan, aku telah turun dari sorga. Jadi awalnya dari sorga ya dia. Dia sang Bapa menggunakan media Maria. Oke? Dengan caranya yang penuh kuasa itu dia. Dia menggunakan media tubuh Maria. Lahirlah sang juru selamat. Kalau kita tanya, berarti Yesus berdosa? Gunakan data. Iya, data kita di dosa waris, Pak. Justru itu kan Anda mengatakan Anda mewariskan dosa kepada kita. Makanya laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah segala macam. Ibu-ibu melahirkan dengan payah, susah payah, lelah dan letih. Nah, Anda kan membawakan itu. Kemudian kita lanjutkan kaitkan kembali kepada Henok dan Elia, kata Anda, oh itu siapa yang tahu mereka berdosa. Kemudian yang kedua bawa lagi kepada Maria, kata Anda, memang Maria tertulis berdosa kan? Enggak. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kalian itu dosa waris itu milih-milih apa bagaimana coba? Tidak. Jadi kita kurang cross check saja dengan Yesus, katanya berarti Yesus berdosa, maka ajaran Yesus begini. Kalau kita baca Yohanes 8 ayat 48 ya. Ya udah, kau naik aja Plato, kau naik aja. Nggak berani ya. Nggak usah di privat akun Anda. Silakan naik aja, bantu Pak Yohanes. Silakan. Izin Bang Gre, bisa Caca masuk bentar nggak? Karena Bang Yohanes ini dia dari tadi kayaknya bingung sama dosa waris ini sendiri kayaknya ini. Bang Yohanes, kalau memang kemudian dosa itu diwariskan oleh Adam, kenapa di Yeskiel 18:20 itu Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayo. Atau sebaliknya juga itu. Iya, dosa ditanggung sama masing-masing. Iya, memang masing-masing. Artinya begini. Ketika ayah tidak menanggung dosa anaknya, memang kan benar. Masing-masing kita akan mengharap pengadilan tata Kristus. Dengan dasar pengadilan. Iya, masing-masing pribadi kita mengharap pengadilan tata Kristus. Karena kita yang berdosa, kita yang bertanggung jawab, bukan orang tua kita. Iya. Kalian yang berdosa, kalian yang bertanggung jawab. Enak saja Yesus yang bertanggung jawab. Di mana keadilan Tuhan kalian itu? Begini. Di mana keadilan Tuhan kalian kira-kira itu? Kita pertanggungjawabkan di hadapan sang hakim. Siapa sang hakim? Iya. Yesus yang menjadi hakim. Sekarang kalau misalnya
ada satu ayat kemudian bilang upah dosa adalah maut, ya kan? Sekarang Pak Yohanes, sebelum Yesus itu kemudian disalibkan, apakah ada yang mati karena melakukan dosa? Itu bukti Adam pada akhirnya umur 930 tahun. Dari nol kan. Dari kita bicara dosa, maka kita bicara dari Adam. Kalau kita bicara dosa. Nah, sekarang gini. Pak Yohanes, apa pengertian dosa itu sendiri? Ya, dosa itu sederhana. Keterpisahan. Oke, silakan naik Plato. Dengan silakan naik. Keterpisahan hubungan kita. Dosa itu sederhana. Keterpisahan hubungan kita dengan Sang Bapa. Akibat jadi gini ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman yang dibawa. Pengertian dosa menurut Kristen itu adalah keterpisahan kita dengan Sang Bapa. Padahal dosa itu kemudian berasal dari bahasa apa? Mereka itu tidak paham, kemudian menggunakan kata dosa tapi tidak paham artinya dosa itu sendiri apa. Makanya semuanya pada lari ke kiri, lari ke kanan. Nanti Yesus bilang kayak gini, Paulus bilang kayak gini, mereka ikut si Paulus gitu. Padahal ajaran Yesus mereka tinggalkan. Sekarang Yesus nggak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Yesus bilang apa di Yeskiel 18:20, dosa ditanggung masing-masing ya. Tapi kemudian dosa diwariskan itu menurut Paulus, mereka ikut ajaran Paulus gitu. Sebenarnya yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Kita sambung dulu Bang Yohanes. Bang Immanuel, halo. Pagi Bang Immanuel. Halo. Oke. Kristen Bang ya? Ya. Oke. Sambil mendengarkan pernyataan Bang Yohanes, nanti ya Bang tanggapi ya. Oke, lanjut Bang baca atau Bang Yohanes, silakan. Oke, saya jelaskan dulu tentang definisi dosa secara yang pertama. Pak Yohanes, coba Pak Yohanes sekarang browsing dulu ya Pak Yohanes ya. Browsing dulu dosa itu kemudian artinya apa gitu. Supaya kita nyambung ini. Kita harus menselaraskan ini. Kalau misalnya Bapak Yohanes kemudian bilang pengertian dosa itu lain, sedangkan seluruh umat di dunia tahu pengertian dosa itu apa, berarti sekarang Bapak yang gak nyambung mengartikan dan memahami dosa itu sendiri gitu. Oke, ini saya jawab menggunakan data ayat ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Jangan pakai data ayat dulu Pak. Bapak browsing di Google. Dosa itu artinya apa? Saya menggunakan kalau dulu kesempatan. Kalau saudara-saudara bertanya tentang keimanan Kristen, saya jawab menggunakan data. Kenapa kau yang jadi ngatur-ngatur di room kami? Ini saya yang moderator, saya yang ngatur-ngatur di sini, bukan kamu Immanuel. Diam kau. Tenang Ibu, tenang. Jadi gini, supaya terarah, supaya connect sama apa yang saya bicarakan Bapak, yang saya narasikan dan yang Bapak narasikan, kita harus menyamakan pengertian dulu nih. Jangan sampai Bapak larinya ke kiri, saya larinya ke kanan, karena saya paham tentang dosa ini artinya apa, sedangkan Bapak sendiri mengartikan dosa semaunya Bapak gitu. Ayo silakan Pak Yohanes. Oke, karena kamu bertanya tentang keimanan saya menggunakan data ayat pengertian dosa. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Titik. Nah itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kau diam Immanuel. Iya, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sekarang kalau bicara pelanggaran berarti yang dilakukan siapa? Yang melakukan pelanggaran itu siapa? Nggak, saya tanya balik dulu ya sebelum ke situ. Lah sabar. Apa itu hukum Tuhan? Jawab dulu. Kalau bicara pelanggaran tentang hukum Tuhan, pelanggaran tentang hukum Tuhan, berarti siapa yang melakukan kemudian itu pelanggaran itu? Oke, kita dudukan dulu baru kita menjawab melangkah. Apa itu hukum Tuhan dulu? Itu harus kita tahu dulu. Hukum Tuhan, sabar dulu Pak Yohanes. Kalau bicara ini kata kerja pelanggaran ya kan Pak Yohanes. Sekarang pelanggaran itu dilakukan oleh siapa gitu? Nah, coba kita dudukan dulu. Pak Yohanes ku kemana-mana tinggal jawab saja. Apa itu hukum tinggal Tuhan? Jawab saya. Ya sudah saya ikutin Pak Yohanes sekarang saya ikutin. Jawab. Apa itu hukum Tuhan? Yang kalau kita langgar kita berdosa. Kamu tahu isinya? Coba dijawab. Saya jawab ya. Dalam Markus 12:29 itu hukum Tuhan. Dalam Markus 12:29 dikatakan inilah hukum yang terutama kata Yesus ya. Inilah hukum yang terutama yaitu hai orang Israel dengarlah hai orang Israel.
Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum yang terutama. Kemudian lanjutnya tentang mengasihi Allah, mengasihi sama manusia. Nanti lanjut lagi ke bawah. Silakan. Itu hukum yang terutama. Silakan. Ya, jadi benar yang tadi saudara maksudkan ya. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu tertulis definisi intisari dari mengasihi Tuhan Allah adalah pertama, melakukan hukum ke-1, kedua, ketiga, dan keempat yang ditulis dalam loh batu pertama oleh jari Tuhan sendiri. Oke? Berisi, jangan ada padamu ilah yang lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyembah apapun juga. Yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini yang Yesus maksudkan. Iya, sekarang Anda sudah mengkuduskan hari Sabat. Anda sudah tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Anda sudah tidak menduakan Tuhan. Jangan ada ilah lain selain aku. Sekarang Anda sudah melakukan hal ini semua itu gitu. Oke. Sekarang siapa yang berkata? Siapa yang berkata di dalam ayat-ayat itu, kemudian di 10 hukum Taurat itu, kemudian siapa yang berkata? Apakah Yesus yang berkata atau Allah yang berkata? Ya, ketika kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40, termasuk saudara host hari ini juga baca Markus, itu diajarkan oleh Yesus. Dia merujuk kepada keseluruhan firman. Jangan kemana-mana. Saya tanya, kau sudah melakukannya apa belum? Kau sudah tidak menduakan Allahmu apa belum? Kau sudah tidak, kau tidak melanggar apa? Sebentar. Jadi nggak nyambung ini. Sekarang gini. Hukum Tuhan yang kemudian dibawa, kamu bilang dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa kau malah menghapus hukum Tuhan? Ayo. Terus gini, kalau misalnya kemudian dosa itu diwariskan dari Adam, sekarang apakah seorang bayi yang dia baru lahir, dengar dulu Pak Yohanes, seorang bayi yang baru dia lahir itu dia sudah bisa melanggar hukum Tuhan? Oke, pelan-pelan ya kita jawab. Dimulai dari dosa tadi, karena ini penting sekali. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang mana? Lari kepada 10 hukum Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kewajiban kita menuruti hukum ke-1. Jangan kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, kalau memang dosa itu diwariskan dari Adam, Pak Yohanes, dengar dulu Pak Yohanes. Kalau memang dosa itu kemudian, ini kita kembali ke konsep dosa waris. Menurut Pak Yohanes, karena Adam itu berbuat dosa, makanya keturunannya ke bawah itu semuanya mendapatkan dosa. Sekarang kalau memang kemudian dosa itu diwariskan Adam, logikanya seorang bayi, sedangkan merujuk ke pengertian dosa itu sendiri adalah pelanggaran hukum Tuhan, logikanya seorang bayi yang baru lahir, belum bisa bicara, masih dimandiin, masih makan dimakanin, belum ngerti apa-apa, akalnya belum jalan, apakah dia sudah bisa melakukan pelanggaran hukum terhadap Tuhan? Buka mute-nya Pak Yohanes. Makanya Pak Yohanes denger dulu pertanyaannya, diserap baik-baik baru Pak Yohanes jawab gitu. Bos, bisa aku yang jawab? Oke, silakan Bang Immanuel. Tapi sebelum Anda lanjut, saya mau jelaskan dulu. Di sini Bang Yohanes ini, Pak Immanuel, dia tidak menuhankan Yesus seperti menuhankan Bapa. Saat itu sang sumber. Yesus itu dia anggap sebagai Tuhan, sebagai Tuhan ya, Tuhan, sebagai penguasa, pemilik, dan tidak seperti Bapa yang menguasa seluruh alam semesta. Tapi Yesus tidak seperti itu. Silakan. Oh gitu. Jadi sebagai Tuhan, pemilik dan penguasa seperti biasanya. Silakan. Iya. Pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak yang di bawah, yang kawan ini kan anak bayi tadi. Kenapa dikatakan bayi itu yang masih oek-oek baru lahir sudah memiliki dosa sementara dia belum bisa berbuat apa-apa? Pertanyaannya, apakah bayi itu berdosa? Jawabannya, bayi itu sudah memiliki dosa waris, dosa yang belum. Sebentar. Ini kan Mbak kan ini kan jawaban kami Mbak. Nanti masalah terima gak terima kan belakangan. Lanjut. Jadi semua bayi telah berdosa
dia lahir dalam dosa, tetapi dia belum berbuah, artinya dosa itu waris itu ada sama dia, tetapi belum berbuah, belum dilakukannya. Kalau kita orang dewasa, dosa waris sudah ada dan telah berbuat, artinya dosa itu kita telah melakukan. Ngertinya itu? Bagi bayi, dosa waris itu sudah diwariskan ke dia, tetapi belum berbuah karena dia belum berbuat apa-apa. Pak Immanuel, jangan lupa tadi saya merujuk ke pengertian dosa itu sendiri, yaitu pelanggaran hukum Tuhan. Sekarang bayi yang baru lahir masih oe-oe, masih dikasih popok, masih dikasih makan, masih nangisnya belum minta aku mau makan, tapi masih oe-oe, cuma nangis belum bisa itu. Pada saat nangis aja nggak tahu dia caranya minta makan kayak gimana. Sekarang gimana caranya dia langgar hukum Tuhan sedangkan dia sendiri belum mengerti? Yang melanggar hukum Tuhan itu bukan dia, si Adam. Kencangkan tutup layar ya, kencangkan tutup layar. Lanjut. Adam ini yang melanggar hukum Tuhan, tetapi terwariskan semua karena cemar si Adam. Firdaus itu suci. Hanya orang suci, tidak boleh ada satu kesalahan pun hidup bersama dengan Allah. Dulu di Taman Eden itu jangan kemana-mana Pak Immanuel. Ini gak nyambung lagi Pak Immanuel ini. Saya itu merujuk ke pengertian dosa Pak Immanuel. Jangan kemana-mana Pak Immanuel. Kalau kesini nanti larinya, nanti pertanyaan saya bakalan menjalar Pak Immanuel. Diputuskannya orang ketika menerangkan. Nanti akan ada Pak Immanuel, nggak nyambung. Ini perasaanmu yang nggak nyambung. Sesuatu yang tidak penting itu tidak usah didengarkan gitu. Jadi Pak Immanuel jawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan saja. Pak Immanuel. Gini aja, sebentar baca, sebentar 10 detik. Gini aja Pak, langsung tunjukkan kepada baca, langsung tanya, apakah memang kalau si bayi itu mendapatkan dosa waris dan belum berbuah, apakah ketika bayi itu meninggal, belum berbuah itu dosanya, apakah dia akan masuk ke surga? Silakan. Oke. Jadi bayi ini sudah memiliki dosa waris, itu yang pertama. Buktinya apa? Upah dosa adalah maut. Kalau bayi itu tidak berdosa, maka bayi itu tidak akan mati, tidak akan mengalami kematian. Upah dosa itu adalah kematian. Itu adalah sebuah hukum ketetapan. Itulah bukti bahwa bayi itu berdosa. Nah, berikutnya lagi. Sebentar kau bilang bayi itu berdosa, terus kemudian kena gimana sama Yesaya 18:20 yang bilang bahwa anak itu tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Itu gimana? Terus ada di Ulangan 24:16, anak-anak tidak akan dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ayo gimana? Kau ini jangan bantah ayat-ayat Bibelmu sendiri. Ayo silakan Pak Immanuel jawab dulu. Kalau memang bayi itu kemudian berdosa, kemudian kenapa di Yeskiel ayat 18:20 anak itu tidak akan turut menanggung dosa kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung dosa kesalahan anaknya. Terus di Ulangan 24:16 anak-anak tidak akan dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Gimana? Ayo bantah itu. Kau nggak ngerti kau maksud ayat itu. Bukan saya nggak ngerti, ini ayatmu yang berbicara loh ini, kok saya yang salah itu loh. Memaksakan makna ayat itu seperti yang kau pahami, padahal bukan seperti yang kau pahami. Terus itu bahasa apa itu yang dipakai itu sama LA itu kira-kira? Iya, jadi di situlah dia kita kadang gimana ya? Pemahamanmu kau paksakan ke pemahaman kami yang ternyata beda pemahaman. Ya sudah, jawab saja Pak. Jangan kemana-mana jawabannya. Ayo silakan. Kenapa sampai kemudian di Yeskiel 18:20 bilang anak tidak akan turut menanggung dosa kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung dosa kesalahan anaknya. Sedangkan di Ulangan 24 juga bilang anak tidak akan dihukum mati karena ayahnya dan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Sedangkan di ayat yang lain Paulus bilang apa? Upah dosa adalah maut. Nyambungnya di mana itu kira-kira apa? Ayo silakan Pak Immanuel. Jangan bahas sesuatu yang kemudian gak nyambung. Semua orang ini ada 443 orang memandang ini Pak Immanuel. Jangan malu-maluin Kristen Pak Immanuel. Dengar apa? Siapa namamu? Cica. Iya. Kau pertanyaanmu kayak mana ya? Lalu dijawab orang kok potong-potong.
Silahkan saya kasih waktu, tapi harus yang nyambung Pak Immanuel. Jangan bantah ayat Bible Anda sendiri Pak Immanuel. Itu ayat Bible Anda sendiri loh yang berkata loh. Oke. Pak Yohanes dijawablah dulu si Caca ini. Pak Immanuel mencret guys, ceritanya gitu berat saudara-saudara, berat Pak Immanuel sekarang mencret. Ayo silakan Pak Yohanes jawab. Justru itu kalau saudara-saudara Muslim, saya ulangi tadi bicarakan. Kalau saudara-saudara Muslim bertanya tentang keimanan Kristen, maka dasar jawabannya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Contoh tentang Adam yang berdosa ini, maka kami harus menjawab keseluruhan menggunakan data Alkitab. Terus ketika kami menjawab, jangan dipotong supaya jawaban kami selesai baru dipotong. Kita kan punya adab. Iya, tapi jawabannya harus yang nyambung. Pertanyaan kemana? Jawabannya kemana? Gimana caranya orang gak potong? Itu kan gak nyambung namanya. Ayo silakan jawab kenapa sampai dia sekian? Iya sudah sekarang. Iya sekarang jawab dong. Kalau emang pemahaman saya itu jawab dong. Kenapa kalau iya jawab dong sekarang. Kenapa? Kalau Pak Gregory maksud dari ayat lebih terarah. Pak ini Caca ini mesti suka motong. Turun dulu aku. Iya. Mana ada mencret guys, Immanuel mencret. Kejang Immanuel. Silakan Pak Yohanes. Untuk mencari kebenaran, maka ketika satu bicara jangan dipotong. Tetapi kalau kita kebenaran juga harus bersumber Pak Yohanes. Pak Immanuel lagi. Lebih baik di pasar. Pak Yohanes. Iya Pak Yohanes, saya nggak ribut. Gaya bicara saya udah kayak gini Pak Yohanes. Semua orang udah tahu gaya bicara saya kayak gini. Pak Yohanes sekarang jawab Pak Yohanes. Ketika Pak Yohanes kemudian mengatakan bahwa dosa itu diwariskan dari Adam, dan bayi yang baru lahir, kemudian Bapak Yohanes bilang bahwa bayi yang baru lahir itu sudah berdosa. Kenapa di Yeskiel 18:20 bilang anak tidak akan turut menanggung dosa kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung dosa kesalahan anaknya. Sedangkan juga dibantu oleh Ulangan 24:16, anak tidak akan dihukum mati karena ayahnya, dan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Silakan Pak Yohanes bantah ayat itu. Saya gunakan data ya. Sebab sama seperti dosa itu telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang Adam. Halo. Sorry ini ada tamu, sorry. Kabur berat saudara-saudara. Jadi gini saudara-saudara, dia nggak mampu lagi jawab saudara-saudara. Berat. Jadi gini nggak masuknya hukum dosa waris tuh kayak gini. Bayi baru lahir, belum bisa ngomong, belum bisa berdiri, tapi katanya sudah penuh dosa. Emang dia dosa karena nangis terlalu keras ya? Atau karena lahir di rumah sakit Kristen gitu? Gitu ya kira-kira ya teman-teman. Ini aneh-aneh saja Kristen ini. Di dalam Islam ya teman-teman, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Ada di hadis Al-Bukhari. Allah juga berfirman, dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain, di surah Al-An'am ayat 64. Malah di Kristen, bayi lahir dalam keadaan berdosa teman-teman, saudara-saudara. Inilah gabrulnya Kristen modelan kayak gini saudara-saudara. Berat saudara-saudara kalau misalnya udah bicara soal dosa waris saudara-saudara. Nanti Bible mereka sendiri saudara-saudara yang membantah apa yang mereka narasikan itu. Ginilah perbedaan antara ajaran Paulus sama ajaran Yesus. Emang gabrul si Paulus itu saudara-saudara. Nggak bisa dipercaya saudara-saudara. Paulus itu penyesat saudara-saudara. Saya berani bilang kayak gini. Ayo silahkan Pak siapa Yohanes atau Pak siapa ini? Immanuel Pak Yohanes ini. Ayo silahkan Pak Yohanes, dibantah Pak Yohanes. Jangan kabur Pak Yohanes. Tenggelam dari tadi kau itu Pak Yohanes. Udah nggak berani jawab ya Pak Yohanes. Hei, ada di bawah yang mau bantu. Yang typing di bawah katanya saya egois, nggak kasih time gitu kan. Yang typing katanya saya nggak mengerti Bible. Silahkan naik untuk bantah dan bantu teman-teman Kristen kalian yang di atas teman-teman. Jangan bisanya cuma typing doang di bawah. Emang Kristen modelnya kayak gini. Kasihan kalian ya, cuma bisa typing doang ya. Cuman itu doang yang bisa kalian lakukan.
Gimana keimanan kalian untuk membela Tuhan kalian, Yesus yang mati terkutuk di tiang salib itu? Di mana? Aduh, kasihan banget kalian ini sudah menuhankan hantu, malah tidak bisa dibela lagi kehantuannya, tidak bisa didukung lagi kehantuannya, sudah menuhankan layangan, malah tidak bisa dibela lagi layangannya. Ayo silahkan naik, bantah saya kalau emang kalian di bawah itu berilmu, silahkan naik. Ayo. Jadi ya teman-teman, ayo Kristen, silakan yang biar saya nggak banyak bacot di sini ya. Silahkan yang mau naik membantah atau membantu Immanuel dan membantu Yohanes yang tadi berkata tentang dosa waris. Ini masuk akal nggak sih? Anak dia baru lahir guys, kok nggak di koma? Bentar. Oke. Ini seorang bayi yang tidak tahu apa-apa, teman-teman. Tiba-tiba dihukum sebagai pendosa. Bayangkan, dia tidak tahu apa-apa. Diciptakan Tuhannya, tapi sudah membawa dosa waris. Dan mereka mengalihkan bahwasanya itu dosa yang belum berbuah. Sejak kapan ada dosa yang berbuah? Tapi mereka akan mengatakan itu alegoris. Itu hanyalah kiasan. Dan ini yang terkadang membuat mereka itu jatuh ke dalam kesesatan. Sulit sekali ya. Berarti penebusan dosanya Yesus itu ya tidak berpengaruh apa-apa. Ya. Silakan ya Kristen-Kristen yang di bawah dipersilakan naik ke atas. Silakan bantah pernyataan kami. Bang Greg menerima makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman. Lagi sibuk kayaknya. Oh iya. Paling nanti. Jadi gini teman-teman. Jadi tadi apa yang dibawa sama mereka itu? Bayi yang baru lahir udah berdosa. Lah. Emangnya bayi yang baru lahir itu udah bisa jadi narapidana ya guys? Aduh, emang aneh nih. Nanti gini loh. Dokternya bilang, selamat ya Bu, anak laki-laki. Anak laki-laki apa anak perempuan? Anak laki-laki, pokoknya dua-dua lah, anak laki-laki atau anak perempuan. Anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi mohon maaf, anak ibu ini pendosa sejak lahir guys. Itu kira-kira kalau misalnya bayi baru lahir terus sudah dibilang sebagai pendosa. Gara-gara siapa kira-kira? Kok anak saya sudah berdosa sejak lahir? Gara-gara Adam makan buah ribut sama Tuhan, gitu. Makanya dia berdosa. Lah dia yang makan, kok kenapa kita yang diomelin? Ini dosa waris atau warisan masalah rumah tangga Adam sama Eva. Makanya diwariskan ke bayi Anda yang baru lahir. Gitu ya guys. Ini pemahamannya Kristen ini aneh-aneh teman-teman. Oke, sebentar baca. Saya mau baca dulu nih. Ada Mbak Fafa. Katanya mana nih? Ngaku Islam tapi masih bingung dengan Tuhan. Lah siapa yang bingung dengan Tuhan, bro? Orang buta tuli di dunia bebas karena ketidaktahuannya. Apa sih? Apa maksudnya? Coba naik aja. Oke, silakan Kristen-Kristen yang di bawah dipersilahkan naik ke atas ya. Silakan bantah pernyataan kami bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Silakan naik aja Mbak Fafa, naik aja. Coba Anda jelaskan pada kami. Ya Mbak Fafa, ayo Anda jelaskan kenapa Anda bilang kami bingung dengan Tuhan kami. Tuhan kami itu Esa, tidak ada duanya. Tidak kayak kalian. Nanti ditanya, Tuhan kalian siapa? Yesus. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Nanti Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Berarti ada berapa? Ada satu. Lah, berarti Yesus Bapak Roh Kudus itu sama? Iya sama, 3 di dalam 1 katanya. Nah, berarti kalau 1 tambah 1 tambah 1 ada sama dengan 1 gitu. Oh iya, 1 tambah 1 sama dengan 1. Itulah gagal di matematika aja kalian udah gagal itu. 1 tambah 1 sama dengan 1. Aneh kan kalian itu? Oke. Dasar kalian yang sok-sokan bilang kami tidak mengerti dengan Tuhan kami.
Oke, silakan naik ya, Karisteng dipersilahkan naik ke atas. Sekali lagi silakan naik, kita diskusi santai tanpa harus saling menghujat ya. Silakan naik. Ayo silakan. Aduh, ada yang di bawah Bang Gre. Jadi Caca mau curhat Bang Gre. Suatu hari ketika Caca masih di Libya, sebelum Caca OTW ke sini di Jerman, ya kan? Caca itu bikin permintaan Bang Gre ke roomnya Edis Bang Gre. Caca bikin permintaan dari awal dia live sampai dunia dia selesai live Bang Gre. Caca nggak pernah dinaik-naikkan. Jadi kesimpulannya si Edis pendusta, dia ngaku pendusta ya. Saya punya video lengkapnya. Si Edis pendusta itu dia nggak berani melawan kami, dia nggak berani naikin kami untuk dimasukkan ke dalam roomnya karena kami itu sistemnya serangan balik, bukan kayak orang-orang awam yang kemudian mereka cuma modal emosi naik ke room dia. Kalau di sini dia nggak berani naikin pamflet kami nih, dia berani. Terus nanti kalau misalnya dia naikin kami malahan mualaf yang makin banyak. Tahu nggak, gara-gara Edis banyak mualaf guys. Gara-gara Edis tuh Kristen kalian yang tadinya 9% ditambah sama Katolik sekarang tinggal 6,7%. Kasian banget kalian tuh Kristen yang di bawah. Buka data dari tahun ke tahun kalian Kristen itu semakin punah. Lama-lama punah beneran di Indonesia ini. Buka data, jangan sosokan di bawah cuman bisa typing doang. Oke, silahkan Kristen yang di bawah dipersilahkan naik bawa data yang valid sekali lagi ya. Atau bila perlu Anda telepon pendeta Anda, silakan naik ke atas. Atau mungkin uskup Anda, atau mungkin pastor atau kardinal, silakan naik ke atas. Silakan aja, silakan. Ya. Jangan modal typing di bawah, sosokan. Janganlah, naik aja ke atas, buktikan. Ini nih, bahwasanya Anda menuhankan Tuhan yang benar. Ini Bang Gre, Roh Kudus mereka itu di bawah lagi merontah-rontah, lagi panas-panasnya api neraka, lagi memanaskan Roh Kudus mereka sampai dari awal dari Roh Kudus di dalam sampai lari ke tangan itu panasnya, sampai tangan mereka cuma bisa typing dong. Ini mau naik apa, Roh Kudus menggebu-gebu di bawah ini, tapi nggak berani naik lawan kami di atas. Gitu, itu modelannya Kristen itu. Ayo Kristen silahkan naik kalau berani lah. Jangan modal typing ikan besar di atas piring dasar. Bani typing kalian itu di bawah itu. Bisanya cuma typing doang itu loh. Ya silakan ya teman-teman Kristen yang di bawah, silakan Anda naik ke atas. Atas dasar apa Anda menuhankan Yesus? Silakan ya. Karena seringkali Yesus tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah. Jika kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka kalian itu adalah antikristus. Kalian pendusta dan kalian itu pembohong. Silakan naik. Kasian banget ya Kristen ini. Saya tuh kasihan sama kalian. Kalian itu kenapa pada saat lahir sudah berdosa? Ini kira-kira pada saat lahir kalian udah jadi orang narapidana, ini kira-kira gimana ini? Ayo silakan Pak Domba yang hilang. Baca sebentar. Ada setan di lubang hidungmu. Iya betul. Ya, kami setiap hari keluarin setan. Ketika keluar setan. Nah kalian ketika buang ingus segala macam, kalian lagi ingusan, yang dalam ingus kalian itu Tuhan kalian. Kok begitu Greg? Ya, silakan baca di Ayub. Oke lanjut Bang Domba hilang. Ya, selamat pagi semuanya ya. Oke pagi. Ya, jadi begini Bang, biarkanlah kami menuhankan Yesus ya. Gak apa-apa, ya kalian menuhankan Muhammad, ya kan sama saja gitu loh. Bisanya ya. Cuma bawa narasi Edis ke sini, kalian tuh yang Tuhan kan bukan Yesus tapi Edis yang kalian Tuhan kan. Kenapa sampai Edis yang kalian Tuhan? Oke sebentar baca sabar. Biarkan aja dulu narasi dulu, sabar baca. Oke lanjut. Iya, jadi kalaupun Anda kait-kaitkan dengan narasi Edis, ya Edis tidak ada yang bisa membantah. Sampai hari ini tiada berdaya. Ya. Oke. Tiada ya, berdaya. Kalau Anda naik ke Komel Edis, saya yakin pengikut Anda akan bubar. Kalau Anda berani masuk. Bang Doba. Ya sebentar.
Saya bilang Tuhan kalian si Edis itu, yang Edis Kristus itu dia penakut. Loh kok bisa Greg? Ya, sering kali saya jambak-jambak dia, nggak pernah naik ke rumah saya, nggak pernah. Berarti dia hanya jago kandang. Kalau berani dia datang ke rumah kami. Kalau berani dia ya. Kalau enggak langsung ya sebentar. Kalau enggak langsung kita offline aja. Biar lebih seru lagi offline. Gini bang. Oke, silakan. Bentar. Ya. Persis seperti yang pernah saya dengar disampaikan ya, bahwa media ini adalah media yang paling efektif dan efisien ya. Bagaimana mungkin kita mengumpulkan orang ya, puluhan ribu ya, untuk menyaksikan sebuah debat terbuka begitu. Itu saya kira hanya langkah-langkah konyol yang tidak perlu kita lakukan ya. Ini menjadi ya, media ini adalah salah satu yang paling tepat untuk kita lakukan, berdiskusi dengan akal sehat ya. Jadi mengenai Yesus Tuhan bagi kami, ya sudah biarkanlah, jangan terlalu ya diungkit-ungkit, jangan terlalu diumbar-umbar bahwa Yesus bukan Tuhan. Biarkanlah kami menuhankan Yesus dan Anda menuhankan Muhammad, cukup, selesai di situ gitu loh. Ya. Jangan lagi ada ya perdebatan. Kau diam dulu. Kami tidak pernah menuhankan Rasulullah SAW. Jadi gini loh teman-teman. Jadi gini, narasi Edis bahwa Robbi itu dia merujuk pada arti, padahal dia tidak menggunakan the word. Kalau the word itu artinya jadi Tuhan yang mulia, yang tidak tertandingi. Kalau misalnya, makanya kalian kalau misalnya nggak paham dengan kata Robbi, nggak paham dengan kaidah bahasa Arab, jangan sok-sokan kayak si Edis itu. Nanti kalau misalnya diiyakan sama yang pembawa-pembawa agama, debater-debater lain, itu nanti dia potong-potong itu videonya, dia framing. Jadi, aduh, siapa lagi? Oke, gini Bang Domba Hilang ya, bukannya kita nggak berani naik ke atas atau apa. Bayangkan kita ini orang yang belajar agama bertahun-tahun, bahkan di pondok bertahun-tahun, bagaimana susah payah menuntut ilmu. Tiba-tiba kita keluar diskusi dengan orang yang tidak pernah belajar agama dan hanya belajarnya terjemahan, tidak bisa baca Arabnya, nggak bisa. Sekarang gini deh, Bang Domba udah sekolah SMA nih, udah SMA kelas 3 lah. Tiba-tiba diadukan dengan bocah yang belum bisa baca apa-apa, belum bisa baca huruf apa-apa. Kira-kira Bapak nyambung nggak kira-kira? Bapak mau nggak diskusi sama dia? Nggak, gini aja. Kalau itu analoginya Bapak. Itu analoginya seperti itu. Saya mau bicara. Kan jatuh mending saya diskusi dengan anak TK yang bisa baca Al-Quran daripada saya diskusi dengan dia. Lebih mulia saya diskusi dengan anak TK yang bisa baca Al-Quran daripada saya diskusi dengan dia yang tidak tahu apa-apa. Silakan. Itu adalah narasi-narasi ngeles ya. Coba Anda bantah. Gini Bang Domba. Gini Bang Domba. Dia kalau dengerin dulu sama tunjukin dulu, dengerin dulu. Kalau dia berani, Tuhan Musi Edis itu kalau berani, dia nggak jago kandang. Setiap kali saya jambak, nggak mungkin dia nggak berani naik. Kenapa dia nggak berani naik? Sebentar gini Bang. Silakan. Oke, lanjutan lainnya jangan bahas Edis lah. Itu sampah bagi saya itu. Ya Anda tidak konsisten. Anda katakan saya menuhankan Yesus, kemudian menuhankan Edis. Sementara dengan omongan Anda sendiri pun Anda tidak konsisten. Jadi gini teman-teman, kau diam dulu Don Bahiram. Kau diam dulu. Kau itu dari tadi ngerucus doang. Jadi gini teman-teman, bedanya Islam sama Kristen. Kau diam dulu Evelyn nih. Kau ini belum salam-salam nyampe mau nyerocos saja. Dengar dulu teman-teman, ini bedanya Islam sama Kristen. Islam bilang Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Tuhan. Kristen bilang Yesus itu Tuhan sekaligus utusan. Lah ini gimana sih? Tuhan ngirim dirinya sendiri ke dunia gitu teman-teman. Kayak orang ngirim paket dari rumah terus bilang saya kurir. Ini modelnya nih. Menyangkal tidak kebotolanmu itu, menyangkal kebotolanmu ya. Menyangkal siapapun yang merasa pintar. Iya.
Komal Edis meninggal di dunia. Iya teman-teman, jadi orang-orang kayak gitu nggak berilmu ya, diludahi aja teman-teman. Nggak pantas diskusi sama kami, nggak level kami sama kamu itu. Ayo silakan Evli, kau itu kayaknya udah nggak sabaran dari tadi. Korintus 8 ayat 6 bisa dibacakan. Kau baca, kau yang bawa juga enak aja kau perintah. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan. Intinya Allah itu Bapa di surga di mana kita bersumber, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus di mana segala sesuatu ada. Dan itu perkataan siapa Bang Eveli? Sebentar baca sabar Mbak. Itu perkataan siapa Mbak Eveli? Itu perkataan siapa? Itu adalah definisi mengenai Allah dan Tuhan. Oke. Di dalam sekarang saya kasih nih, saya kasih perkataan Yesus nih. Kata Yesus dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan, Yesus berdoa, aku bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah di situ definisi Tuhan yang bagaimana coba? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan di situ ya? Siapa Tuhan di situ? Tuhan langit dan bumi itu di sini mengacu kepada Allah. Oke, mengacu kepada Allah. Berarti di situ Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai hamba? Yesus adalah pribadi kedua tertinggi. Saya nggak tanya itu. Ketika Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu. Bukan ditanyakan kenyataannya. Iya, ya udah. Sekarang gini, perhatian. Di mana kata Yesus, aku ini kepribadian yang kedua, aku ini pribadi yang kedua dari Bapakku. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Di mana kata Yesus, aku ini pribadi yang kedua loh, sahabat-sahabatku, murid-muridku. Aku ini pribadi yang kedua dari Bapakku. Silakan. Bukan, tidak ada. Aku minta datanya. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Aduh, minta data. Tidak ada kata pribadi yang kedua, tapi semua. Kan tadi kau bilang Yesus itu pribadi yang kedua. Di mana perkataan Yesus itu pernah curhat kepada? Di mana? Ya dengerin dulu Mbak. Di mana perkataan Yesus dia pernah curhat kepada murid-muridnya, pernah curhat kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya ini loh aku nih pribadi yang kedua dari Bapak aku. Nah silakan. Nah, di Yohanes ya, tepatnya saya agak lupa, mungkin Yohanes 6 ayat 28, aku datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang itu betul berarti. Dia itu diutus atas kehendak Bapaknya, dan Yesus itu melakukan pekerjaan datang dari sorga. Yang lupa apa ada nabi-nabi yang datang dari sorga? Saya juga datang dari surga. Siapa? Kamu tidak akan datang. Saya datang dari surga ketika saya dengerin. Ketika saya itu ditiupkan nafas kehidupan, roh kehidupan oleh Allah, itu artinya saya datang dari surga. Karena Allah yang meniupkan nafas kehidupan itu. Itu bukan datang dari surga, tapi diciptakan. Kalau iya, sama seperti Yesus itu. Di sorga. Dan Yesus itu ditiupkan roh. Sekarang pun. Mantap. Sebelum datang ke dunia, Yesus dari sorga. Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku datang dari surga bukan atas kehendakku sendiri. Jadi itu berarti Yesus adalah pribadi dari surga, bukan dari bumi seperti Muhammad dan nabi-nabi lain. Ya, abangku, saya mau nanya dulu sama Kakak Evelyn. Kak Evelyn, Anda percaya dengan keadaan yang fakta atau percaya pada omongan apabila kedua hal ini berbeda? Kira-kira Anda percaya yang mana? Misal saya mengaku, aku ini presiden. Anda percaya nggak ungkapan itu? Tidak. Bagus. Jadi kenyataan yang ada, Yesus itu keluar dari mana? Keluar dari kemaluan atau memang dia turun dari langit, dari surga? Yesus itu bisa ada dalam rahim Maria karena kuasa Roh Kudus memindahkan roh Yesus di surga. Dari mana dia keluar? Maria, ke dalam rahim Maria. Dari mana?
Yesus itu Anda dari lebih percaya surga. ungkapan. Tadi sudah katakan ya bahwasanya Anda dalam rahim Maria dengan cara dipindahkan oleh kuasa Roh Kudus. oleh kuasa Roh Kudus. Ya, jadi bukan bukan. Jadi ya, Maria dari Maria hubungan. Hamil, jadi Maria hamil karena Roh Kudus. Dihamili oleh Roh Kudus. Maksudnya gitu. Tapi kepada intinya aja lah. Jadi Yesus hanya turun dari langit. Faktanya dia adalah keluar dari. Ayo. Jangan-jangan nanti turun dari surga anu pula itu yang jadi surga. Payah dia. Adik. Adik Evel, coba Adik buka dulu itu mute-nya, Dek. Buka dulu mute-nya. Mute-nya lah. Atau Adik main TikTok tapi Adik nggak tahu cara buka mute itu kira-kira gimana. Adik. Adik Evel. Saya Dinda, termute secara otomatis. Saya termute secara otomatis gitu ya. Iya, jadi saya tidak sadar. Iya. Jadi itu Roh Kudusnya ada yang berbicara itu. Jadi Roh Kudus karena tahu ada itu berbicara sebuah kebohongan yang kemudian tidak sesuai dengan fakta, makanya ada itu di-mute sama Roh Kudusnya ada itu. Saya tidak tahu ini secara otomatis atau di-mute ya. Jadi begini ya. Mungkin saya mesti perhatikan ini ya, garis biru-birunya. Jadi Roh Yesus di surga dipindahkan oleh kuasa Roh Kudus ke dalam rahim Maria. Sekarang gini. Jadi bukan dihamili Marianya, tapi yang menjadi pertanyaannya ini Bang Yesus. Dinda dengerin kan Dinda dengerin kan Dinda. Jadi yang jadi pertanyaan Bang Suret tadi, pertanyaannya si Yesus itu dia keluar dari perutnya siapa gitu? Faktanya kan keluar dari Maria karena perut Maria. Karena adik bilang dari Roh Kudus turun dari surga. Mana yang benar? Mana? Bentar dulu deh. Sekarang saya ingin menjelaskan kenapa Yesus harus menjadi manusia. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena Yesus jangan kemana-mana deh. Dalam bentuk manusia. Bukan korban tebusan. Jadi kalian ini berbahagia Yesus menebus itu Yesus, dalam bentuk manusia. Kan? Karena apa yang diperlukan untuk menebus itu adalah manusia sempurna. Sudah ya? Dan manusia sempurna itu tidak ada. Karena itu Yesus diutus untuk menggantikan. Jangan kemana-mana. Kau itu nggak nyambung sama pertanyaannya Bang Sore tadi. Silakan Bang Eveli, Mbak Eveli silakan jawab dulu pertanyaan Bang Ustadz Suret. Silakan. Tadi kan saya tanya, Anda lebih percaya mana kenyataan, ya fakta, atau pernyataan, ungkapan? Ketika Anda katakan, kalau aku adalah presiden, Anda nggak percaya, pasti nggak percaya. Jadi ada ungkapan Yesus turun dari surga, ya kan? Dengan faktanya Yesus keluar dari Anda mau merujuk dalam hal apa untuk? Ya itu yang saya tanyakan. Jadi seringkali kan perkataan itu mau merujuk ke hal apa sekarang? Ya kakakku, jadi kakakku. Jangan kita menipu diri sendiri. Apabila nanti ada sesuatu yang kita jumpai, ada pengemis bilang, oh saya ini adalah orang kaya gitu kan. Tetapi dia ngemis. Kan kalau kita percaya kan payah. Bahaya, ya sering bisa ketipu kita, mudah kali ketipu kalau kita hanya percaya kepada ungkapan tapi nggak melihat pada kenyataan, bakal kita ketipu. Ini penting, ini serius saya bilang. Langsung saja kepada poinnya Pak, jangan bertele-tele. Poinnya apa? Dalam hal apa Bapak merujuk untuk kalimat Bapak ini? Sekarang Bapak mau menyatakan apa? Kan sudah saya tanyakan tadi, ketika Yesus secara dia mengatakan aku turun dari surga, kata dia kan. Tetapi kan faktanya dia dari mana? Keluar dari
Terus dia bilang begini, aku ada sebelum Adam ada. Faktanya dia lahir dari Maria. Kalau kayak gitu semuanya, aku ada sebelum Yesus ada. Anda percaya nggak ungkapan saya? Begini, Yesus itu dalam Kejadian 1 ayat 26-27 ada kalimat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu marilah kita itu ada dua pribadi ya, Allah dan Yesus. Udah Jadi Yesus Evel, kau jangan nggak nyambung, jangan kemana-mana jawabannya. Saya mute dulu supaya dengerin. Jangan ngerocos mulu kau. Jangan kemana-mana jawabnya. Sekarang yang jadi pertanyaan dari Bang Suret, itu Yesus keluar dari perut Maria atau dari mana gitu? Jawab aja, dari perut Maria atau dari mana? Faktanya keluar dari. Jadi kalau kakak nanti percaya bahwasannya kakakku yang cantik percaya Yesus itu turun dari surga karena sebuah ungkapan, berarti kakak harus percaya kalau saya adalah presiden. Karena percaya kepada ungkapan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, marilah. Nggak nyambung kau. Nggak nyambung Mbak Evely, udah dibawa Kejadian 1 ayat 127. Nggak nyambung kau itu. Ayo Bang Toman bantu Bang Toman dari Kristen apa Bang Toman? Berarti silahkan bantu Yesus mbakmu ini. Itu sudah ada sebelum manusia diciptakan dan dia turut dalam menciptakan manusia. Marilah kita ada dua pribadi, yaitu Allah dan ya udah, oke. Berarti Yesus Tuhan ya. Yesus Tuhan betul ya. Yesus bukan saja Tuhan, tapi dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya udah, kita ikutin biar nggak panjang. Dan Hawa ada. Oke, lanjut Bang. Ada Kamu jelas, orang lain tidak bisa, tapi saya bisa jelasin. Ya nggak apa-apa, boleh Anda jelasin. Dan ini adalah pertanyaan yang mendasar dan penting. Ya, karena kalau jadi Yesus ada sebelum manusia ada ya. Udah. Padahal dia turut menciptakan manusia sesuai Kejadian 1 ayat 26-27. Adam waktu itu ketemu waktu di surga, Adam ketemu nggak sama Yesus? Adam? Oh begini ya. Karena Yesus turut dalam menciptakan, jadi ya kan kalau turut dalam menciptakan dan masih berada di surga, katanya Yesus itu berada di surga, seharusnya tahu dong Adam. Kalau Adam dan Hawa itu ternyata pernah berada di sorga, karena Adam dan Hawa itu manusia diperuntukkan di bumi. Semua yang berwujud itu diperuntukkan di bumi. Di sorga itu hanya ada Bapa, Yesus, dan makhluk roh. Iya, suatu Adam dan Hawa itu malaikat itu adalah tempatnya makhluk-makhluk roh yang tidak kelihatan di bumi itu. Dengar dulu. Tadi izin Bang Suret, tadi dia bawa kejadian 1:26-27 berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu kan. Kemudian 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah dicipta menurut gambar Allah diciptanya dia gitu kan. Nah sekarang gini, kata kita dan kata dua pribadi dia, kan? Dua pribadi. Dengar dulu. Kata kita itu dia menciptakan kita, bukan mereka menciptakan kita. Jangan kamu terbolak-balik, marilah kita menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia. Saya ini dari kecil ini loh berbahasa Indonesia sekolah Oke, kita merujuk ke pengertian aslinya. Oke. Sekarang kita merujuk ke pengertian bahasa Inggris ya. Oke. Mahir. Biar mahir apa itu saya artikan dari bahasa Inggris, oke? Karena saya ini punya Bible bahasa Inggris di sini, saya tidak punya Bible berbahasa Indonesia, maka kita artikan dari bahasa Inggris. Oke, biar saya ambil dulu Bible saya, oke? Oke. Mak ngeri. Nggak ada yang bisa dihentikan. Ya, oke. Begini kakakku. Kalau kita dalam sebuah perjalanan, ya, kita melakukan kesalahan akibatnya celaka. Kita dalam perjalanan naik kendaraan. Faktanya itu belok ke kanan, justru kita belokkan ke kiri, itu bisa nabrak orang, bisa masuk paret, bisa masuk jurang.
Ya, makanya saya tanya itu sebagai yang dasar. Anda lebih percaya pernyataan atau kenyataan? Nah, di sini Anda mau merujuk pada kejadian apa? Jangan bertele-tele merujuk kepada apa? Oke. Semua kita sepakat. Yang kita sebut adalah Tuhan itu yang maha kuasa dan maha pencipta. Kalau yang tidak maha kuasa berarti bukan Tuhan. Kalau tidak maha pencipta berarti dia Tuhan. Dan ketahuilah, semua orang juga tahu kalau Anda tanya sama ChatGPT, DeepSeek, kepintaran-kepintaran itu, definisi dari maha kuasa adalah kekuasaan yang sangat-sangat, atau dari KBBI. Ya, itu kekuasaan yang sangat-sangat. Ya. Kalau dia dikuasai berarti bukan maha kuasa. Saya mau tanya. Seketika Yesus bukan maha kuasa. Tapi Yesus diberi kuasa. Itu di Matius 28 ayat 18. Berarti bukan Padaku diberikan segala sesuatu, segala kuasa di bumi dan di surga. Ya kan? Yesus memang diberi kuasa. Yesus berarti kan dia diberi kuasa kan, sesuai dengan. Bahkan dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 bisa dibacakan. Ya udah, kesimpulannya sudah jelas. Berarti Yesus itu diberi kuasa bukan saja turut serta menjadikan manusia, tapi juga melalui Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan. Ya, jadi itu membuktikan. Apa sudah jelas bahwa Yesus itu disebut Tuhan karena Yesus juga turut menjadikan manusia dan juga menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah memakai Yesus untuk menjadikan segala sesuatu. Memberi kuasa. Dulu, ini yang penting. Waktu Tuhan menciptakan Bunda Maria kayak mana? Yesus ikut enggak? Bunda Maria itu tidak diciptakan, dia dilahirkan oleh orang tuanya. Kalau yang diciptakan itu Adam dan Adam yang diciptakan. Jadi kalau sesuatu yang dilahirkan bukan diciptakan. Ininya terus tiap hari loh. Agama aja diceritain. Ke gereja nih, suruh dia belajar. Nggak ke gereja ya? Orang di rumah saya itu tidak suka. Marahin bila perlu disalibkan Pak. Iya Pak disalibkan aja Pak. Ini disalibkan ini. Ini ceritanya di dalam. Saya itu nggak tahu apa-apa dia. Bahkan waktu saya kecil dia tidak pernah mengajarkan apapun. Astagfirullah, itu bapakmu. Itu jadi bapakmu. Saya tahu ini bukan karena papi saya. Ya itu bapakmu. Saya belajar Alkitab ya. Jadi jalannya tuh lain dengan orang tua saya. Orang tua saya nggak mau. Ya udah kita ngikutin dia ini. Kita ngikutin Yesus Tuhan nggak apa-apa. Ya, katanya sensitif gitu. Berarti Yesus Tuhan betul Mbak ya, Mbak. Pak bukan di sini. Sama pastor, sama pendeta. Suruh ke sini Pak, bilang telepon, suruh ke sini bilang Pak. Suruh ke sini Pak bilang gitu. Nah, sudah jelas ya. Jelas. Yesus itu Tuhan ya. Enggak lah. Karena hanya ada satu Allah, Bapa di surga. Kalau Yesus budaknya itu Tuhan. Ya. Dia itu hanya budaknya Tuhan, suruhan Tuhan itu. Dalam Quran tidak ada Tuhan selain Allah, itu beda kalau di Alkitab. Ya udah, Mbak Evelyn. Beda. Ya udah, berarti Yesus Tuhan betul ya. Dia mengetahui segala sesuatu ya. Dan dia mengetahui segala sesuatu betul ya. Dari saya kamu tahu ya, Yesus turut menciptakan manusia. Ya udah ya. 1 ayat 26 27. Ya udah biar kau bahagia lah. Ya biar kau bahagia. Melalui Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan. Iya sebentar. Kolose 1 ayat 15 sampai. Ya biar kau bahagia nggak apa ya nggak apa-apa biar kau bahagia ya. Ada pertanyaan, katanya kalau dilahirkan itu bukan diciptakan. Berarti ini sekarang ini yang izin Bang. Sekarang gini yang bingung di auto ya. Biar sudah dulu baca kamu belum pernah diberitahukan ya. Lanjut. Belum pernah diberitahukan hal ini ya. Mengenai kejadian 1 ayat 26 27. Nasional Anda ini perlu kalau 1 ayat 15 sampai 17 belum pernah ada yang beritahukan ya. Kalau Anda ini perlu dipertanyakan. Jadi pertanyaannya begini, Tuhan kan Maha Pencipta. Kalau ada sesuatu hal itu ada dengan sendirinya tanpa diciptakan, apakah layak Tuhan itu disebut sebagai Maha Pencipta? Tidak.
Kalau kita dilahirkan, berarti nggak diciptakan. Berarti kita ini ada dengan sendirinya. Apakah Tuhan Maha Pencipta? Enggak, jadinya begitu. Karena dia hanya menciptakan Adam dan Hawa. Kita ada dengan sendirinya. Atau pohon-pohon yang ada itu tumbuh ada dengan sendirinya. Batal dong kalau Tuhan Maha Pencipta. Gimana kakakku? Masih bisa untuk berpikir? Oh jelas. Adam kan diciptakan. Oh berarti Tuhan Anda tidak Maha Pencipta ya? Berarti bukan Tuhan juga jadinya. Adam kan diciptakan. Saya tidak pernah bilang Tuhan tidak mencipta. Yesus bahkan diberi kuasa untuk turun menciptakan manusia dan juga diberi kuasa menjadikan segala sesuatu adalah fokus pada Yesus menciptakan manusia itu. Fokus. Nah, lanjut. Ketika Anda mengatakan Tuhan menciptakan, Anda pakai apa? Enggak, kalau seumpamanya seumpamanya Tuhan ya kan menciptakan Adam pakai tanah, oke, dia menciptakan tanah. Berarti hebat kami lagi, hebat lagi saya bisa menciptakan anak saya dengan goyang-goyang di tempat tidur. Jadi Tuhan Allah itu meniupkan nafas ke dalam hidungnya. Lihat dong ayatnya ada. Allah meniupkan nafas ke dalam hidungnya. Bahwasanya yang kita ini dilahirkan bukan diciptakan. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa. Kalau saya ini soal itu berarti saya bisa menciptakan juga membuat anak dengan goyang-goyang di tempat tidur. Anak kan gitu. Diciptakan itu Adam. Setelah itu kan dilahirkan. Sulit. Kacau dah. Dasar aneh-aneh aja bawa maksudnya tadi dia bawa kejadian 26-27 itu kan nggak nyambung dari kejadian 26 ke 27. Udah turun kita lanjut. Oke, lanjut PS. Terangkan dulu. Silakan. Ya, terangkan dulu. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakan. Manusia itu dilahirkan, biji-bijinya ditumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menciptakan manusia? Bukan orang tua kita yang goyang-goyang di tempat tidur terus kita lahir. Orang tua kita itu yang membuat kita, tidak. Ya. Kalau setiap goyang lahir udah penuh masyarakat dunia ini dengan manusia kan begitu ya. Nah, jadi teman-teman, Anda terus terang ini terdoktrin yang akut, ya terdoktrin yang akut asli. Namanya akal itu dilempar, dibuang sejauh-jauhnya. Ini parah gitu. Jadi walaupun kita dilahirkan, itu kita tetap diciptakan. Sistem-sistem reproduksi manusia itu Tuhan yang menciptakan. Siapa yang pernah mengatakan aku ini sebetulnya buat sistem-sistem reproduksi saya untuk melahirkan anak, untuk membuat anak? Gak ada. Begitu kita lahir, terciptalah semua itu sistem-sistem reproduksi setiap pada diri manusia. Ya. Itu bukti bahwasanya bukan kita yang melahirkan anak ataupun membuat anak, tetapi semua itu dari yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Dan apabila Anda mengatakan kita dilahirkan bukan diciptakan, berarti Tuhan gagal dong menjadi Sang Maha Pencipta. Karena ada yang jadi dengan sendirinya. Ya, asli logika Anda itu dilempar sejauh-jauhnya. Kasihan kali aku nengokkan kalian. Ya. Oke. Ini ada PS nih, ada pastor Alfred Ustaz. Pastor kayaknya nih. Iya, ada pastor Alfred nih. Boleh? Iya, Pak Pastor. Monitor. Ya. Iya, monitor. Ada yang bisa ditanggapi itu atau ada yang mau disampaikan? Baik, ini sedikit saja. Ya, saya kalau untuk saya pribadi, saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan hanya saya sendiri, tapi semua umat manusia. Karena di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat